Halo, perkenalkan nama saya Dian Kamisya Damanik dengan NIM 6701213107 dari program studi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan laporan magang saya dengan judul perancangan antarmuka pengguna aplikasi titip sini dari user vendors. Latar belakang. Peningkatan mobilitas manusia di era kemajuan teknologi memunculkan masalah bagi yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh, yaitu masalah keamanan barang pribadi. Selain itu, perhatian juga terfokus pada masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Platform layanan online menjadi salah satu kunci dalam mengatasi tantangan di mana platform tidak hanya membuka peluang bagi pengangguran, tetapi juga membantu masyarakat menemukan peluang bisnis baru. Permasalahan yang dihadapi membentuk sebuah ide untuk membangun jasa penitipan barang, bangunan, dan kendaraan. Usaha penitipan menyediakan jasa layanan untuk menjaga barang titipan orang lain dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana cara merancang antarmuka pengguna vendors aplikasi titip sini dengan fokus pada tampilan yang menarik dan user friendly. Dengan solusi yang ditemukan adalah membuat rancangan antarmuka pengguna untuk membangun bisnis baru melalui lahan yang dimiliki oleh vendors. Selanjutnya di sini ada tujuan yang hendak dicapai dalam membangun desain antarmuka aplikasi titip sini. Yang pertama adalah perancangan antarmuka pengguna vendors titip sini dengan fokus pada tampilan yang menarik dan user friendly. Yang kedua, membantu dalam mendapatkan jangkauan penyedia jasa layanan penitipan yang lebih luas. Yang ketiga, membuka peluang kerja bagi yang memiliki lahan yang kosong. Selanjutnya di sini ada fungsionalitas yang terdapat dalam aplikasi titip sini. Yang pertama ada login, yang kedua ada pesanan penitipan, yang ketiga rekening bank, yang keempat penarikan, yang kelima cek saldo, keenam jumlah pesanan, yang ketujuh verifikasi layanan, yang kedelapan top up, dan yang kesembilan notifikasi. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori di sini terbagi menjadi dua, yaitu sistem yang saat ini dan sistem yang sedang dikembangkan. Sistem yang sedang berjalan saat ini masih menggunakan pendataan manual. Selain itu, pelanggan juga hanya mengetahui layanan atau jasa titip sini melalui Instagram dan website tertentu, sehingga mengakibatkan keterbatasan pelanggan dan kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang akan diberikan. Kemudian sistem yang sedang dikembangkan merupakan platform yang dapat membantu mitra vendors dalam memberikan layanan penitipan barang yang berbentuk aplikasi mobile. Aplikasi ini membantu vendors dalam mempergunakan lahan-lahan yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai tempat penitipan. Selain itu, dengan aplikasi titip sini, maka akan banyak individu yang memiliki lahan yang tidak dipergunakan ataupun sedang menganggur dijadikan sebagai tempat untuk memberikan layanan jasa yang dapat menghasilkan yang dapat memberikan sebuah penghasilan. Kemudian di sini ada proses bisnis login. User vendors memulai dengan masuk ke menu login, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan email dan kata sandi. Sistem akan mengecek apakah email dan sandi benar atau tidak. Jika benar, maka user akan masuk ke halaman utama. Jika salah, maka user akan diminta untuk masukkan email dan sandi yang benar. Selanjutnya ada proses bisnis verifikasi layanan. User memulai dengan memilih layanan yang akan dia sediakan di usahanya. Contohnya, bisa menyediakan layanan barang, kendaraan, dan bangunan. Maka untuk layanan barang,
user akan diminta untuk mengisi data alamat gudang. Selanjutnya, untuk pelayanan kendaraan, user akan diminta untuk mengisi alamat lahan parkir. Kemudian untuk layanan bangunan, user akan diminta untuk mengisi data identitas penjaga. Dan kemudian layanan penitipan akan tersedia. Jika vendors menyediakan pickup untuk layanan barang, maka isi data identitas kendaraan. Tetapi jika tidak, maka akan selesai. Selanjutnya ada proses bisnis kelola pesanan. Vendors memulai dengan melihat pesanan dengan mengklik pesanan baru. Pesanan selesai dan pesanan dibatalkan. Selanjutnya, vendors memilih jenis layanan barang, kendaraan, bangunan, dan pick up. Selanjutnya, status pesanan. Jika pesanan diterima, maka akan muncul rincian pesanan diterima. Jika pesanan ditolak, maka akan diminta mengisi alasan menolak. Dan terakhir muncul rincian pesanan ditolak. Selanjutnya, di sini ada proses bisnis pengaturan profil. Vendors mengisi form verifikasi data setelah login, kemudian sistem akan memverifikasi data. Jika data salah, maka akan diminta mengisi form verifikasi ulang. Tetapi jika benar, user akan diminta untuk mengisi alamat kantor, kemudian mengisi rekening bank yang dimiliki oleh vendors yang digunakan nantinya untuk pembayaran, dan mengisi jam operasional buka dan tutup si vendors. Kemudian menu profil akan tersedia. Selanjutnya di sini ada use case, titip sini, yang dimana vendors dapat melakukan, yang pertama vendors dapat melakukan login, include verifikasi password, extend menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua, vendors dapat melakukan verifikasi data, include verifikasi data oleh sistem, extend menampilkan pesan kesalahan. Yang ketiga, vendors dapat melakukan verifikasi layanan, input verifikasi tolak, extend menampilkan pesan kesalahan. Yang keempat, vendors dapat melakukan kelola pesanan. Kelima, vendors dapat melakukan pengisian rekening bank. Keenam, vendors dapat melakukan kelola jam operasional. Yang ketujuh, vendors dapat melakukan penarikan. Dan yang terakhir, vendors dapat melakukan cek saldo, include cek riwayat. Kemudian di sini bisa dilihat terdapat desain antarmuka, yang dimana terdapat halaman login, kemudian halaman home. Di halaman home terdapat layanan vendors. Yang pertama ada layanan penitipan kendaraan, penitipan barang, penitipan bangunan, dan menyediakan pickup atau yang disebut dengan penjemputan. Kemudian pada halaman home juga terdapat jumlah pesanan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada halaman pesanan, yang dimana di halaman pesanan terdapat fitur pesanan baru, pesanan selesai, dan pesanan dibatalkan. Kemudian terdapat halaman pengaturan, yang terdapat beberapa fitur, yaitu fitur alamat, jam operasional, rekening bank, penarikan, keamanan, kebijakan privasi, dan pusat bantuan, dan juga fitur logout. Kemudian terdapat halaman notifikasi dan halaman verifikasi data vendors. Kemudian selanjutnya terdapat desain antarmuka layanan, yaitu penitipan barang, kemudian penitipan kendaraan, kemudian penitipan pickup, dan penitipan bangunan, yang dimana terdapat form-form yang harus diisi oleh pihak vendors. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.